Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi radhiyallahu anhu. Al-haditsus sabi' wa thalathun. Hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 itu diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza jalasa ahadukum fi majlisin fala yabruhanna hatta yaqula thalatha marrat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta aghfirli wa tub alayya. Kata Bro Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasa ahadukum, ketika salah satu dari kalian duduk dalam satu majelis, maka jangan maka jangan pergi dari situ, dari majelis itu, sehingga dia mengucapkan 3 kali kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Ini yang disebut dengan doa akhir majlis, doaul majlis. Riwayat mengatakan man illa anta sampai illa anta saja, sayangnya, tapi lengkapnya ini. Ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita dalam satu majelis, kemudian mau beranjak pergi dari majelis itu, ya, kita beranjak pergi dari majelis itu, maka jangan sampai kita pergi meninggalkan majelis itu tanpa membaca apa-apa. Inilah doa yang harus dibaca, yang sunnah dibaca 3 kali ketika kita akan meninggalkan majelis, yaitu ini tadi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, itu ada yang begitu. Nah, ini riwayat ini illa anta ighfirli wa tub alayya. Ini riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata beliau, in kana fi majlis khairun kana katabi alaihi. Kalau orang yang membaca tadi doa majelis, yang dibaca akhir majelis itu kok majelis yang baik, majelis yang baik. Kalau majelis yang baik, maka akan doa itu akan menjadi cap atau menjadi stempel baginya. Stempel baginya. Oh, ini orang yang baik, maka dia termasuk salah satu di dalamnya dia telah menghadiri majelis yang baik. Wa in kana fi majlisin lagwun kana kafaratan bima kana fi dzalikal majlis. Kalau seandainya majelis itu bukan majelis baik, bukan majelis kebaikan, atau majelis yang di situnya ada sesuatu yang menjadikan dosa, maka kalimat tadi sebagai pelebur daripada apa yang ada di dalam majelis. Ini penting karena biasanya orang kalau dalam satu majelis itu kan ngomong macam-macam. Ada macam-macam lah ya. Nah, kalau ada macam-macam ini, kalau menjadikan sebab dia itu dosa, maka ketika membaca doa akhir majelis ini, maka sebagai pelebur dari dosa apa yang terjadi dalam suatu majelis tadi. Kalau memang majelisnya itu baik, maka dia termasuk salah satu stempel atau distempel dia termasuk orang yang hadir atau stempel kebaikan di majelis itu. Jadi namanya doa
duaul majlis, doa akhir majlis. Jadi ketika dibaca, kita ketika setelah berkumpul-kumpul dalam satu majelis dengan siapa saja di situ, maka kita hendaknya membaca ini 3 kali. Kalau majelisnya baik, kata Rasulullah, maka itu sebagai stempelnya. Kalau itu majelisnya tidak baik, maka itu sebagai pelebur apa yang ada di dalam majelis itu. Memang subhanallah umat Nabi ini semuanya dijelaskan paling enak, paling ringan. Apapun kesalahan itu bisa ditebus dengan bacaan-bacaan seperti ini. Inilah istimewanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya kita semuanya. Dengan membaca doaul majelis ini 3 kali, kita terhindar dari dosa yang terjadi dalam majelis itu. Kalau majelisnya majelis baik, maka itu sebagai stempelnya. Ya, kita masuk di dalamnya di situ. Ini begitu juga doa-doa yang lain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, apakah sebelum tidur atau setelah tidur atau doa mau pergi, doa masuk rumah dan lain-lain, semuanya ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW sayang kepada kita, cinta kepada kita agar kita ini terhindar dari bahaya-bahaya yang ada sifatnya di dunia zahir batin. Bahaya-bahaya yang disebabkan karena dosa, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ini salah satu bentuk, makanya doaul majlis ini juga penting ketika kita hadir dalam suatu masjid membaca doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Atau ada seperti itu, ada riwayat ighfirli wa tub alayya. Makanya kita harus praktekkan hal seperti ini supaya kita tidak rugi, kita berkumpul kemudian kita membaca doa kafaratul majlis. Wa hukiya. Dan ada sebuah menyangkut doa ini, ada sebuah cerita. Cerita ini cerita wali besar Abu Yazid Al-Bustami. Ceritanya wali besar Abu Yazid Al-Bustami rahmatullahi alaihi. Suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami ini rahmatullahi alaihi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika munajat kemudian hatinya merasa lega, hatinya merasa lembut, senang. Sampai akalnya ini terbang ilal arsy, sampai melayang akalnya ini sampai ke arsy. Faqala fi nafsi, kata Abu Yazid Al-Bustami ini rahmatullahi alaihi mengatakan, inna abda fulanin asy-syekh al-imam fi baldati kadza yakunu jar'a hadza maqamu sayyidina mursalin. Kata saya Abu Yazid, karena suatu saat munajat, ketika munajat itu hatinya tenang, hatinya sampai raqa fuaduhu, hatinya itu toba, hatinya senang, lega gitu. Sampai kemudian pikirannya itu melayang sampai ke arsy dan bergumam di hatinya, wah ini makomnya Rasulullah Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ kemudian beliau mengatakan juga, asaan aku jaron lahu fil jannah. Mengharapkan ketika sampai pada akalnya tadi ke arsy, dia berharap ada satu orang tetangga yang bersamanya nanti di sorga. Ini angan-angannya begitu.
Barangkali nanti ada tetanggaku di sorga. Falamma afaqa nudiya fi sirrihi. Faqala inna abda fulan asy-syekh al-imam fi baldati kadza yakunu jaruka fil jannah. Lalu setelah sadar, Abu Yazid Al-Bustami ini, setelah sadar, lalu ada panggilan rahasia. Panggilan yang ada di hatinya Abu Yazid Al-Bustami. Panggilan itu mengatakan bahwa ada seorang hamba Allah, Fulan bin Fulan, Syekh Al-Imam, di suatu negara ini, suatu daerah ini, adalah nanti akan menjadi tetanggamu di sorga. Ini ada panggilan yang seperti itu. Karena asalnya Abu Yazid Al-Bustami mengharapkan agar nanti di surga ada tetangganya. Siapa ingin tahu nanti yang tetangganya itu. Setelah sadar dari angan-angannya itu, maka ada panggilan tadi bahwa ada seseorang Abd al-Imam Asy-Syekh di daerah ini adalah tetangganya nanti di surga. Lalu setelah sadar dari bisikan atau dari panggilan rahasia itu, kemudian beliau langsung mencari orang yang tadi disebutkan dalam panggilan tadi, di daerah ini, namanya ini, Syekh Fulan bin Fulan. Langsung dicari. Ingin tahu siapa dia. Lalu Yazid Bustami itu jalan sepanjang 100 farsakh. Jauh sekali ini. 100 farsakh itu. Kita kalau sholat qashar itu cuma berapa farsakh aja. Lah ini sampai 100 farsakh. Atau lebih. Pokoknya jauh. Lalu ketika sampai pada suatu daerah yang disebutkan dalam bisikan tadi. Dan bertanya kepada orang yang ditunjukkan dari Fulan bin Fulan, Syekh Al-Imam itu. Lalu ada penduduk di situ, di daerah situ menjawab, "Loh, kenapa engkau menanyakan seorang yang fasik? Orang yang fasik, orang yang pemabuk. Sedangkan engkau terkenal dengan kealimanmu dan dengan kesalehanmu. Kenapa kau mencari orang fasik, orang yang banyak dosa sebagai pemabuk?" Kata penduduk desa itu, penduduk daerah itu. Engkau tampaknya penampilannya seperti orang soleh. Kenapa kau mencari orang pemabuk, orang fasik sebagai pemabuk? Ketika mendengar jawaban dari masyarakat situ, Abu Al-Bustami kemudian menyesal dan susah sedih. Orang jauh-jauh berjalan, ketika sampai di sana ternyata yang dicari sebagai nantinya sebagai tetangga di sorga nanti malah dia seorang fasik, salah mungkin. Nah ini kata beliau, ini mungkin bisikan setan ini. Kenapa saya turuti? Menyesal dan susah. Mungkin bisikan setan, nggak bisikan yang benar ini. Bisikan setan, kata beliau. Mungkin dari setan itu, bukan dari ilham atau bukan dari apa itu. Setan itu. Sedih dan menyesal. Karena keadaannya begitu, beliau bergegas ingin kembali ke daerahnya. Pulang ke kampungnya, pulang ke negaranya. Tetapi sebelum pulang kemudian beliau berpikir, jitu ila huna walam ara wajahu wa arji. Saya datang jauh-jauh
dari daerah yang jauh sudah sampai sini, tujuannya pertama adalah ingin mengetahui siapa tetanggaku yang akan di sorga itu, temanku yang akan di sorga nanti, yang menjadi temanku nanti di sorga, sudah jauh-jauh datang ke sini. Lah kok mau pulang tanpa melihat siapa dia? Belum melihat, baru datang kabar tuh tadi. Belum melihat dia, saya mau pulang. Berpikir seperti itu. Karena berpikir seperti itu, akhirnya Abu Yazid al-Bustami tidak jadi pulang. Bertanyalah beliau itu kepada masyarakat penduduk seperti di situ. Aina baitu? Wa aina maudhi'uh? Bertanya, di mana rumahnya? Di mana tempatnya? Saya ingin bertemu. Wa akhbaruhu. Lalu diberitakan, dijawab oleh masyarakat yang ada di situ, di mana orang itu, tempatnya, rumahnya, ditunjukkan. Setelah itu, masyghulun bisyurbi. Ditunjukkan rumahnya di daerah sini. Karena kata beliau, kau datang ke sana, di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini, pasti kau akan menemukan dia dalam keadaan mabuk. Masyghulun bisyurbi, sedang minum minuman arak. Di tempat ini, di daerah ini. Akhirnya beliau datang ke sana. Faisal Bustami itu datang ke tempat yang telah ditunjukkan tadi untuk mencari seorang laki-laki yang nantinya akan menjadi tetangganya, menjadi temannya di sorga. Datang ke tempat itu. Beliau ketika sampai di tempat yang ditunjukkan tadi melihat 40 orang sedang berkumpul. 40 orang sedang berkumpul di suatu tempat, mereka semuanya sedang mabok. 40 orang di situ lagi pada mabok, dan orang yang dicari tadi oleh Faisal Bustami yang akan menjadi temannya di sorga sedang berduduk di antara mereka. Bersama mereka yang lagi mabuk. Nah, setelah menyaksikan begitu, oh ternyata benar 40 orang lagi mabuk-mabuk, di antara mereka adalah itu orang yang saya cari dari jauh-jauh. Ternyata benar ada di lingkaran situ. Maka Abu Yazid al-Bustami mau kembali. Ternyata betul yang dikabarkan oleh masyarakat, penduduk setempat di situ. Ternyata orang laki-laki ini benar ada 40 orang, di antaranya adalah beliau itu yang sedang bersama orang-orang yang mabok. Melihat keadaan seperti itu, Abu Yazid al-Bustami kemudian hendak pulang. Putus asa, wah betul itu. Wah, pulang saja. Karena telah menyaksikan dengan mata kepalanya bahwa orang itu di antara mereka yang sedang, sebelum pulang kemudian seorang hamba itu yang dicari berkata, "Wahai Abu Yazid, wahai Abu Yazid, ya Syekhul Muslimin, lima la tadkhulid dar? Ji'ta ilaina min makanin ba'id bit-ta'ab wal masyaqqah li talabi jarika fil jannah fawajadtahu tarji' sari'an bila salam wala kalam wala liqa." Tahu-tahu ketika hendak pulang putus asa Abu Yazid al-Bustami karena menemukan orang yang dicarinya itu dalam keadaan mabuk bersama mereka, bersama orang-orang yang mabuk. Maka tahu-tahu orang yang dicari itu berkata, "Wahai Abu Yazid, ya Syekhul Muslimin, kenapa nggak ikut masuk sini? Kenapa nggak ikut masuk sini? Kau datang dari tempat yang jauh, dengan susah payah kau ingin mencari temanmu, tetanggamu yang nantinya di sorga. Dan kau sudah menemukannya, kenapa kau mau pulang?"
Kenapa kok cepet-cepet pulang? Tanpa ada salam, nggak ada omongan, tidak bertemu. Padahal dicari, kamu nyari datang dari tempat-tempat jauh sampai sini sudah ketemu yang kau cari, malah kau pulang. Cepat pulang, nggak ikut nimbrung, nggak ikut berbicara, la salam wala kalam wala liqa, tidak memberi salam, tidak ngobrol dan tidak bertemu. Lah kok mau langsung pulang? Padahal yang kau cari itu ada orangnya. Ketika mendengar omongan itu, lalu Abu Yazid Al-Bustami mulai goyah, bingung dan kagum. Loh, kok tahu saya? Padahal saya nggak ngomong-ngomong, belum ketemu, baru melihat saja. Kok tahu? Saya datang dari jauh dan mencari dia. Bahkan Abu Yazid Al-Bustami itu kemudian mengatakan dalam hatinya, "Hada sirrun kaifa arafahu hada." Ini rahasia ajib. Bagaimana dia tahu? Tahu apa yang saya lakukan, apa yang saya maksudkan, saya datang dari mana? Wah, rahasia ini, sir. Kok bisa tahu, ini ajib. Lalu orang tadi menjawab, "Ya Syekh, la tatafakkar wa la ta'ajjab. Alladhi arsalaka ilayya a'lamani min kudumika." Ya Syekh, Buya Al-Bustami, kamu jangan berpikir dan jangan kaget. Zat yang mengirimkanmu ke sini untuk bertemu dengan saya telah memberitahuku akan kedatanganmu. Dikasih tahu. Jadi yang mengutus dia untuk bertemu dengannya, tahu. Allah yang mengutus dengannya memberitahu melalui ilham atau apa yang namanya wali ini. Dia datang dari mana, mau apa, tujuannya, ini tahu beliau ini. Makanya dijawab, orang yang apa, yang mengutusmu ke sini telah memberitahuku akan kedatanganmu. Udkhul ya Syekh, wajlis ma'ana sa'ah. Masuklah ya Syekh dan duduk bersama kami di sini. Suruh duduk, padahal tadi kan 40 orang yang sedang mabuk. Di antara mereka ya orang itu. Maka dibilang suruh masuk dan suruh duduk di situ. Akhirnya karena diperintah begitu dengan keheran-heranan, takjub, Abu Yazid akhirnya Syekh Abu Yazid ini kemudian masuk dan duduk di sampingnya orang laki-laki. Lalu beliau mengatakan, "Ya fulan, ma hadhil halah." Kenapa kau bisa seperti ini? Ini semuanya orang pada mabuk semuanya. Kenapa kau duduk di sini dan aku disuruh masuk ke sini? Ngapain? Kenapa kau bisa seperti ini? Lalu orang itu menjawab, "Laisa min himmatir rajul an yadkhulal jannah ma wahidin wahidin. Wa anna haula kanu thamanina rajulan. Fusaqan fajtahattu fi arba'ina fatabu wa raja'u an fiskihim wa saru rufaqai fil jannah wa jirani wa baqiya haula'il arba'un fa 'alaika an tajtahid fihim wa tamna'ahum an hadhil halah li ajli qudumika." Nah, akhirnya nih singkat cerita, ketika Buya sudah duduk-duduk di situ, kemudian ngobrol sama orang yang dicari, ternyata ketika Abu Yazid Al-Bustami itu menyatakan, "Kenapa kok bisa begini? Ini semua orang-orang 40 ini pada mabuk. Ada apa ya kok seperti ini?" Maka seorang hamba itu menjawab, "Laisa min himmatir rajul an yadkhulal jannah."
seorang laki-laki itu cita-citanya, keinginannya ketika masuk surga itu nggak mau sendirian, pengennya bareng-bareng. Ini. Kalau seorang laki-laki itu ingin masuk surga bersama-sama, bukan cuma satu, dia sendirian sendirian, satu-satu, tidak. Tapi maunya bareng-bareng. Dulu kelompok yang seperti ini, 40 ini asalnya 80, tinggal separuh. Dulu aslinya 80 sekarang tinggal 40. Tinggal 40 ya masih ini, masih orang fasik-fasik yang ahli, yang pemabuk ini. Dulunya 40, dulunya 60. Kemudian saya ijtihad berusaha agar mereka itu tidak mabok lagi. Alhamdulillah kata beliau, ada 40 yang sudah bertobat dan meninggalkan minuman-minuman yang memabukkan. Akhirnya mereka menjadi kawan-kawanku dan tetanggaku nanti bersama masuk surga yang 40. Nah, ya, sekarang ini tinggal 40 nih. Tinggal 40. Fa'alaika an tajtahid. 40 ini bagianmu. Nah, kata orang Bali, bagianmu bagaimana mengentaskan mereka yang pemabuk-pemabuk ini agar tidak masuk neraka, agar semuanya menjadi penduduk surga, supaya tidak mabuk seperti ini. Ini tugasmu. Karena kau datang ke sini, maka ini tugasmu 40 untuk mengentaskan mereka dari pemabukan. Mereka orang 40 itu ternyata mendengar perkataan dua orang ini, antara Abu Yazid Al-Bustami dengan Syekh tadi, dengan orang hamba tadi yang dicari. Yang mereka kenal mestinya orang ada di situ. Ternyata orang 40 ini dengar apa yang dikatakan oleh berdua ini. Dan mengetahui bahwa orang yang datang jauh-jauh itu adalah Abu Yazid Al-Bustami rahmatullahi alaihi. Ketika mendengar dan mengetahui bahwa orang yang datang waktu itu adalah saat itu adalah Abu Yazid Al-Bustami, akhirnya mereka semuanya tobat. Mereka semuanya tobat dengan taubatan nasuha, dan ketika kalau digabung dari yang pertama jumlahnya saat itu menjadi 80 dari jamaah tadi yang asli pemabuk, ditambah 2 yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dan tadi seorang laki-laki yang dicari, yang ketemu tadi, yang sempat ngobrol. Ada jumlahnya berarti 82. Yang ini kemudian semuanya akan menjadi kawan, teman, berjamaah nanti bareng-bareng masuk surga. Nih. Soru isnaini wa samanina rajulan rufaqa'a wa jiranan fil jannah. Semua teman-teman, semua kawan-kawan ini yang 80 dan yang 2 adalah tokohnya dari mereka, pimpinannya dari mereka, bareng-bareng nanti masuk surga. Padahal ini pemabuk. Nah, ini makanya himmatur rasul laisa min himmatir rajul an yadkhul jannah wahidan. Kalau memang jantan, memang sebagai laki-laki, bawa semuanya untuk masuk surga, semuanya digiring, ajak bareng-bareng rombongan ke sana. Seperti yang tadi dikatakan oleh al-abd as-salih jarahu fil jannah. Ini bisa rupanya bareng-bareng masuk surga. Aslinya pemabuk, tapi kemudian ketika Abu Yazid Al-Bustami itu dalam suatu tafakurnya sampai kepada Al-Arash, itu kemudian ketika mengharapkan ada teman-temannya yang masuk surga, ternyata ditunjukkan di daerah Asono. Ternyata bukan cuma satu,
81. Semuanya akan masuk surga. Nah ini satu kebanggaan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika seseorang mengajak ingin masuk surga bareng-bareng bersama, maka ketika dia berbuat dosa, ketika berbuat salah, maka bisa saja nanti kalau diajak bareng ngikut menjadi jamaahnya, nanti bisa masuk surga bareng-bareng bersamaan nanti di surga. Bagaimana yang dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Ini salah satu kemudian yang menjadi aturan atau menjadi dalil, meskipun bukan dalil syar'i yang bisa dipegangi, itu kayak seperti majelis taklim atau apa. Ini kalau kita sering menghadiri yang akhirnya kemudian daripada berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian kita menjadi baik, taubat dari hasil yang di situ, di majelis taklim itu misalnya, atau majelis apa saja yang asalnya jadi tidak baik menjadi baik. Ini bisa menghantarkan nanti berjamaah masuk surga. Seperti yang terjadi pada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali besar. Nah itu kan wali, iya betul itu wali. Itu wali betul. Nah, maka kalau 40 atau lebih dari 40 minimal, itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau ada perkumpulan di situ ada 40 dan 40 orang, maka satu di antara mereka tidak lepas jadi wali. Pasti ada yang jadi wali dari 40 orang itu. Nah, kalau punya itu kan jelas itu syekh, wali gitu. Nah, kalau kita 40 kan nggak tahu siapa nih. Kok ada wali bagaimana? Iya, karena derajat wali itu macam-macam. Wali itu ada yang tahu dirinya sendiri wali, ada wali yang tidak tahu dirinya sendiri itu sebagai wali, merasakannya ya biasa saja padahal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua wali mengetahui derajat kewalian dirinya. Kadang seorang wali itu tidak mengetahui bahwa dirinya wali. Ada wali yang mengetahui bahwa dirinya seorang wali. Banyak sekali. Makanya ketika Rasulullah dalam hadis yang dipegangi, yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, bahwa setiap 40 orang berkumpul, maka dari situ tidak lepas dari satu di antara mereka adalah wali. Ini cocok sekali. Kalau 40 semuanya tidak kelihatan orang biasa semuanya, tapi satu diangkat oleh Allah menjadi wali. Siapa? Kita tidak tahu. Barangkali di antara 40 juga tidak tahu. Bahkan wali sekalipun tidak tahu. Karena kadang wali itu tidak seperti kita melihat yang lain, bukan berarti wali ini kemudian melihat semuanya yang ada di situ, mengetahui semua, tidak. Karena seorang wali juga kekuasaannya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang wali itu tidak mengetahui di depannya tuh banyak sekali. Bukan berarti karena ini satu derajat sendiri. Beda dengan ulama kasyaf, wali yang kasyaf istilahnya. Maka tahu semuanya, maka derajatnya kewalian itu beda-beda dan masing-masing adalah wali Allah, kekasih Allah. Kadang orang itu tahu bahwa itu wali, dirinya wali, dan orang lain itu adalah sebagai wali, tahu. Tapi kadang dirinya itu wali, tapi tidak tahu kalau orang lain itu adalah sebagai wali. Ada juga. Makanya dicontohkan kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa yang notabene adalah nabi dan rasul, agung derajatnya, ulul azmi lagi. Ketika bertemu dengan Sayyidina Khidir nggak tahu kan. Padahal derajatnya di atas wali. Derajatnya di atas Sayyidina Khidir. Tapi tidak tahu bagaimana keilmuan Khidir. Bahkan terjadi beberapa pergolakan pertanyaan ketika bareng-bareng dengan Sayyidina Khidir. Ini menandakan bahwa ilmu Allah diberikan sesuai dengan kehendak Allah.
Kadang wali jadi wali, tapi tidak mengetahui di depannya apa yang terjadi, siapa tidak tahu. Seperti orang biasa. Tapi dia derajatnya di sisi Allah adalah wali. Dan seperti itu banyak sekali karena semuanya dikembalikan kepada adalah derajat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu juga sama, yang namanya derajat oleh Allah diberikan kepada siapa saja, yang bentuknya bagaimana terserah Allah. Nah, ini Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Ini secara derajat pangkat ya mesti lebih tinggi Nabi Musa daripada Nabi Khadir. Tapi ada beberapa yang menjadikan Nabi Musa itu tidak mengetahui Nabi Khadir, tidak kenal. Bahkan ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai, 3 macam yang dalam cerita panjang itu di Suratul Kahfi, ceritanya Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam, itu menggambarkan kayak Nabi Musa itu tidak tahu apa-apa. Lebih tahu adalah Sayyidina Khadir. Padahal sejatinya tidak seperti itu. Kenapa? Karena ilmu Allah diberikan kepada seseorang, orang lain tidak tahu. Makanya derajat kewalian juga begitu. Tidak berarti semua wali itu kemudian kasyaf, istilahnya apa, mengetahui semuanya, siapa yang datang itu. Enggak, macam-macam wali itu. Makanya kalau kita tahu seperti ini jangan berkecil hati. Bukan berarti seorang wali itu hanya atau harus mengetahui apa yang terjadi, apa yang ada di depannya. Siapa yang datang itu dari jauh, dari mana sudah tahu sebelumnya misalnya. Atau apa yang akan dilakukan, apa yang terbersit di hatinya dia tahu. Ini namanya kasyaf. Ada wali yang tidak seperti itu, biasa-biasa saja, nggak tahu apa-apa. Atau tahu tapi disimpan aja, banyak sekali. Nggak disampaikan, kecuali ada perintah untuk disampaikan. Banyak sekali. Jadi tingkatan-tingkatan wali itu macam-macam. Bahkan seorang wali itu mungkin saja diangkat oleh Allah hanya sekejap. 5 menit jadi wali. Misalnya, selainnya itu tidak jadi wali. Ini karena kehendak Allah. Makanya, yang dikatakan bahwa setiap 40 orang itu tidak lepas dari satu di antaranya menjadi wali, ini benar sekali. Karena derajat kewalian itu yang bersifat ilhami atau wahbi, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa direkayasa, tidak bisa diupayakan, tidak bisa diusahakan. Jadi murni dari Allah siapapun. Dan mau memberi derajat yang bagaimanapun itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, makanya kalau misalnya ada perkumpulan-perkumpulan yang asalnya perkumpulan nggak baik, jelek, jahat, penuh dosa, dirubah jadi perkumpulan-perkumpulan yang baik. Jadi ketaatan, jadi kepatuhan kepada syariat agama ini sangat-sangat memungkinkan perkumpulan itu akan menjadi satu gerbong, akan menjadi satu rombongan bareng-bareng bersama-sama masuk surga. Ini yang harus kita ini. Makanya kalau akhirnya di akhir majelis itu disuruh doa ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ada yang riwayat itu. Kalau riwayat yang tadi yang dari Sayyidina Abu Hurairah adalah bukan astaghfiruka wa atubu ilaik tapi ighfir li wa tub alayya. Sama artinya. Karena ini penting. Rasulullah juga menjelaskan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dalam hadis Muslim, jadi kalau khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Apa? Jadi kalau kita melakukan kejahatan atau apalah dalam perkumpulan itu ada kejahatan atau ada kemaksiatan, maka terakhir-terakhirnya hendaknya itu diakhiri dengan hal yang baik. Kalau diakhiri dengan hal yang baik, maka
yang baik itu akan melebur dari apa yang telah terjadi dari yang tidak baik, dosa, kesalahan. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kalau ada yang nggak baik kemudian diakhiri dengan yang baik, maka yang baik itu akan menghapus apa yang sebelumnya yang tidak baik. Nah ini, maka tidak menutup kemungkinan siapapun yang biasanya berkumpul apa begitu misalnya tidak tidak baik, bahkan ini tadi dicontohkan mabok-mabokan, 80 orang kemudian sisa 40, setelah 40 kemudian jadi semuanya bertobat tidak mabok-mabokan lagi. Semuanya diangkat oleh Allah nanti bareng-bareng masuk surga bersama Abu Yazid Al-Bustami. Zaman sekarang juga sama. Kalau terjadi seperti itu kemudian berubah menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan mereka akan berjamaah masuk surga. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah bisa seperti ini rombongan bareng masuk surga. Amin Allahumma. Sampai di sini insyaallah nanti kita lanjut kembali pada hadis yang ke-30. Wallahu a'lam bishawab.